Sohib. Bapak Sohib. Bapak Sohib. Oh, ibu, ibu. Dulu punya rumah itu sekitar 1,5 kilo ke sini. Nah, cuman di sana untuk membuka usaha atau bisnis lah itu agak sempit gitu kan. Nah, ini lari ke sini karena saya asli orang sini, melihat dari dulu di daerah sini tuh air tuh jelek. Ya. Nah, setelah ini kan kelihatan di sini adalah sudah berapa 50 meter dari sini dia jualan air juga, cuman ya gitu karena apa kurang higienis. Nah, akhirnya dari masyarakat ada yang minta sok bukalah. Nah, dicoba dengan modal pas-pasan. Baru udah berjalan, nah udah jadi. Nah, kita coba mulai buka itu dari jam 8 sampai jam 6 sampai jam 9 malam. Nah, itu cuman dapat 3 galon, 4 galon, biasalah awalan. Ya. Sempet saya juga Ustaz sih, udah kita tutup lagi. Tapi kalau gitu berarti saya menyerah. Ya. Nah, akhirnya dilanjut aja lah. Ingin tahu sampai mana. Setelah masuk ke 3 bulan ya, 2 bulanan dah. Setelah masuk ke 2 bulanan, saya turun langsung nyobain tuh. Nanya. Nah, akhirnya kan biasalah yang namanya perusahaan itu kan harus ada marketing ya. Akhirnya marketing sendiri awalnya. Nah, ketemulah dengan teman, ya udah ini coba. Nah, akhirnya teman waktu kecil, akhirnya, "Pak, ini cobain nih, rasa airnya gini." Nah, dari situ mulai kita punya patokan itu 45 galon per hari awalnya itu. Ya. 45 galon per hari. Ternyata setelah orang-orang merasakan air di sini, ya boleh katakanlah enak, higienis, ada rasa, Ya, manis-manisnya. hampir mirip dengan air mineral kan. Nah, akhirnya mulailah datang ke sini sampai ya yang biasa beli kan, yang tuh depot yang lain juga agak marah. Ya kalau kita mah nggak ngambil awalnya itu, cuman dia datang. Iya. Nah, akhirnya Assalamualaikum. Tuan anak tahu. Ya, atur mohon. Nah, akhirnya begitu begini minta WA, nomor WA. Kita bermainnya di WA. Setiap dia minta minta diambil, kita langsung datang. Nah, dari situlah mulai mengenal yang namanya Lins Gua. Kalau pingin sampai ke menginjak 50 ke atas itu kata yang bikin depotnya itu dia bilang 1,5 tahun baru rame. Ternyata saya dengan 3 bulan sudah bisa melebihi target yang 45 galon per hari itu. Bisa jadi 50, 60, bahkan untuk sekarang udah masuk ke 4 tahun ya, sampai 200. Bahkan saya juga kadang-kadang waktu pertama itu ngangkat, wah karena semangat. Nah, begitu kesini kok lepas gitu, ternyata dilihat, oh ternyata sudah melebihi, jadi bisa mencapai 3 kali lipatnya dalam dalam waktu setengah tahun, ya 6 bulan lah.
Nah, sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Bahkan kalau untuk jualan air itu ritmenya itu kita kan tahu lah, kelihatannya itu air tenang, tapi kalau begitu dilihat secara detail itu pasti bergelombang. Nah, jualan di sini juga sama kalau jualan air. Jadi kadang-kadang kalau hari Senin itulah boleh dikatakan hari ini itu biasa saya selalu mengatakan ini tsunami karena bisa mencapai 200 ke atas Oh gitu. per hari. Nah, besok hari Selasa mulai menurun. Nah, setelah menurun hari Rabu itu naik lagi, bisa mencapai 100 lebih. Kadang-kadang kalau seandainya nanti hari Kamisnya juga bisa 100, bisa kurang. Nah, itu yang nggak bisa diprediksi itu hari Selasa, hari Kamis. Kalau Jumat Sabtu standarnya di atas 100. Karena apa? Hari Minggunya kita libur. Oh gitu. Kasihan lah kalau seandainya lanjut terus minggu juga, kasihan buat mesinnya. Ada yang yang lamar ya, cuman ya gitu, nggak ada yang beli, nggak ada yang, karena apa? Nggak cakap untuk berbicara. Nah, seharusnya tuh sambil nawarin dicobain aja dulu, cobain ya, ini enggak, kalau enggak, padahal kan ada bahasa aja, ya cobain aja lah gitu kan. Bisa merayu. Harus bisa merayu. Nah, saya merayu itu bukan ke masyarakat keseluruhan, tapi kebetulan ada teman gini nih. Nah, akhirnya dari mulut ke mulut si marketingnya itu. Masih dari dulu juga ada, cuman karena kita mah jadi menganggap bahwa si A ini jual air sama dengan saya, si B jual air dengan saya nggak menganggap bahwa itu saingan, tapi rekan bisnis gitu. Nah, cuman kalau dia mah kan tetap gitu, ya akhirnya gimana pinternya kita aja untuk mengolah bahasa, untuk airnya harus stabilkan, harus begitu gitu. Saya yang istilahnya di lapangan, yang di kantor. Ini repotnya. Itu bagiannya tuh pagi start sekarang itu dari jam 8. Nah, dari jam 8 sampai asar lah. Nanti paling telat sampai jam 4 saya. Kalau yang lain bisa jam maghrib, jam 8, apalagi yang lain sampai jam 8. Kalau saya nggak ngambil ke situ, udahlah kita makan karena patokannya yang penting daerah sini sudah beres semua. Jadi saya yang di lapangan itu ngambil galon kosong, dibawa ke sini, baru diisi sama istri bagian di dalam, mulai dari dicuci dalamnya, terus dibersihin luarnya, baru diisi. Udah itu udah beres diisi, saya yang bagian ngembaliinnya itu. Tadinya kosong, sekarang isi, sekalian ngambil uangnya. Alhamdulillah sih, kalau yang berkesan lebih banyak daripada yang komen, pasti ada aja. Dalam satu usaha itu pasti ada yang senang, ada yang komen, bahkan ada yang dari awal ya kalau nggak salah itu dia itu punya usaha bajaringan. Dari awal dia itu nyari ke sana kemari nggak ada, nyobain belok sini ada Linsua, dicoba, besoknya datang lagi, terus sampai sekarang berarti 4 tahun aja dia. Walaupun dia sekarang minta nih, udah tutup,
ya udah besok nggak beli ke yang lain, nunggu aja besok. Karena biasanya kalau di perusahaan gitu tuh kalau ini pasti ada lah satu galon itu udah disiapin. Nah, jadi setiap ada 2 ada 3 dia baru bilang mau ngisi tinggal di sana, tapi ini udah masih ada 1. Karena kadang-kadang sekarang udah pada tahu kalau hari Minggu saya malah list gua itu tutup, tapi tetap aja ada Pak bisa nggak saya besok aja datang tapi dibawa sendiri. Pre-order lah ya. Nah kadang-kadang ini tiap hari ini kita udah tutup jam asal lah jam 4 lah paling telat kita tutup. Nah kadang-kadang maghrib isya ada yang datang ngisi, jadi dilayani nggak dilayani karena yang penting dibawa sendiri gitu, nggak dianterin. aja ya kalau kita pagi sebelum beres nyiapin nyiapin dulu buat makan siang pagi udah Kalau harapan terbesar mah ya mudah-mudahan, karena saya ini jualan air itu karena yang dibutuhkan oleh manusia kan ya. Selain makanan pasti air mah harus. Nah kepengen itu mudah-mudahan ke depannya pingin ada cabang. Udah ada yang minta dulu di daerah Sumedang, cuman karena dia terbentur masih labil ya udah kita jangan dulu, sok aja beresin dulu, kalau mau kuliah dulu, setelah itu kalau mau usaha bisnis ya ayo bisnis ya. Karena kalau seandainya jangan sampai kejadian gini, begitu kita udah buka ternyata cuma 1 bulan 2 bulan nggak ada yang nerusin, sedangkan kita mengeluarkan kan nggak kecil. Jadi kepengennya mudah-mudahan lah untuk kedepannya ada cabang.